Halo teman-teman, berikut ini merupakan tugas dari praktikum media pembelajaran matematika digital. Nah, di sini dengan judul penggunaan software Google Form dan Quizzes dalam membuat soal matematika. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Miranda Knesania Tagaol dengan NIM 4193111077 dari kelas PSPME 2019. Adapun ibu dosen pengampu yaitu Ibu Erlinawati Simanjuntak, SPD MSI. Kemudian kakak asli kami yaitu yang pertama kakak Adinda Nur Anissa, yang kedua kakak Kairunisa Nabila. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat soal pada software Google Form dan Quizzes. Nah, baik, di sini yang pertama kita buka Drive. Setelah kita membuka Google Drive, lalu kita pilih yang ini. Untuk membuat Google Form-nya, kita pilih yang Google Formulir. Nah, setelah itu kita akan membuat judulnya terlebih dahulu di pojok kiri atas. Di sini kita buat LKPD lingkaran. Nah, nanti di sini akan berubah juga sesuai yang di pojok kiri atas tadi. Kemudian kita buat deskripsi formulirnya. Matematika kelas 8 SMP strip MTS. Nah, kemudian selanjutnya kita buat pertanyaan yang pertama yaitu nama siswa. Untuk pilihan jawabannya, jawaban singkat. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, di sini kita aktifkan wajib diisinya supaya dia tidak terkirim sebelum mengisi namanya. Kemudian di sini kita buat kelas. Nah, di sini kita buat kelas 8A. Kemudian yang keduanya kelas 8B dan kelas 8C. Oke. Yang ini juga kita aktifkan wajib diisinya. Selanjutnya, untuk membuat pertanyaannya supaya nanti jawabannya menghasilkan poin tiap soal. Nah, kita membuat Google Form yang terbaru yang beda dari yang tadi. Kita buat yang kuis kosong. Kita pilih yang kuis kosong. Nah, pada kuis kosong ini langsung tersedia kunci jawaban dan poinnya nanti. Oke, jadi yang pertama kita masukkan soal yang akan kita buat. Sebelumnya ini kita ganti dulu. Sebentar, kita ganti menjadi soal LKPD. Oke. Nah, pertanyaan yang pertamanya kita masukkan. Di sini saya sudah membuat pada Word supaya mudah, tinggal mengcopy. Setelah itu kita paste.
Nah, selanjutnya kita buat pilihannya, karena ini pilihan ganda yang saya buat. Di sini yang pertama tembereng, supaya lebih gampang, jadi saya bagi dua tampilan. Kemudian yang di sini tali busur, yang D, nah, kemudian J-nya juring, C juring. Oke, selanjutnya yang D-nya busur. Oke, selanjutnya kita klik yang kunci jawaban. Di sini kunci jawabannya juring, lalu poinnya kita masukkan. Karena ini masih termasuk yang murah, jadi poinnya 5. Oke, wajib diisi. Selanjutnya kita buat yang baru. Oke, selanjutnya kita untuk memasukkan soal yang kedua, kita tambahkan pertanyaan. Lalu pertanyaan yang di sini. Selanjutnya untuk memasukkan soal yang kedua, kita tambahkan pertanyaan. Setelah itu kita copy pertanyaan yang tadi sudah dibuat. Oke, kemudian kita buat pilihan pertamanya, yaitu ketik saja. Pertama, apotema. Yang kedua, busur. Yang ketiga, juring. Dan yang terakhir, tember. Nah, setelah itu kita pilih kunci jawaban, lalu kita masukkan poinnya 5. Di sini jawabannya adalah tember. Selesai, yang wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan untuk pertanyaan ketiga, itu ini soalnya. Karena soal ini bergantung pada gambar, maka kita masukkan gambarnya dengan mengklik tanda gambar yang di sini. Kemudian kita sisipkan gambarnya, kita cari dari folder yang sudah ada di laptop. Oke, nah, ini untuk yang pertama, yang ini, yang kita buka. Nah, setelah loading, maka gambarnya akan muncul. Untuk memperbesar gambarnya bisa, memperkecilnya pun bisa. Nah, kemudian supaya rata kiri, rata kanan, atau rata tengah, kita bisa mengklik pada bagian titik 3 di dekat gambar, kemudian kita pilih rata tengah. Selanjutnya kita masukkan optionnya untuk pilihan yang pertama, kemudian ini untuk pilihan yang kedua. Selanjutnya ini untuk pilihan yang C, yang ketiga, lalu untuk pilihan yang keempat. Nah, setelah itu kita pilih yang kunci jawaban. Di sini juga poinnya 5, karena unsur-unsur lingkaran masih termasuk soal yang murah yang saya buat di sini. Ini jawabannya bola. Kemudian kita pilih selesai. Nah, selanjutnya cek saya mau isi. Untuk membuat soal selanjutnya, kita tambahkan pertanyaan lagi. Untuk soal keempat. Soal keempat ini membahas luas dan keliling lingkaran. Di sini yang pertama untuk luas lingkaran. Oke, setelah itu kita masukkan pilihan yang pertamanya. Karena tanda produk belum bisa pada Google Form, maka kita buat tanda pangkat. Nah, kita pilih dulu kunci jawaban, lalu poinnya di sini kita buat 10. Kemudian jawabannya di sini adalah A. Kita selesaikan, baru wajib isi. Untuk soal selanjutnya kita pilih lagi tambahkan pertanyaan, terus kita copy dari soal pada Word atau diketik juga bisa. Di sini saya untuk mempercepat saja. Nah, selanjutnya kita masukkan opsinya. Yang pertama A, 76 cm. Kemudian yang kedua, ini 176 cm. Yang kedua B-nya 88 cm. Yang ketiga C-nya 308 cm. Yang keempat D-nya yaitu 108 cm. Selanjutnya kita pilih kunci jawaban, kita pilih poinnya di sini 15. Selanjutnya kita pilih jawabannya yaitu 88 cm. Kemudian selesai, ketikkan wajib di sini. Selanjutnya untuk soal ke-6,
kita pilih tambahkan pertanyaan, lalu kita copy soal ke-6. Selanjutnya kita masukkan pilihannya. Yang pertama 63 meter. Lalu yang kedua yaitu 120 meter. Yang ketiga yaitu 60 meter. Yang keempat yaitu 126 meter. Seperti tadi, pilih kunci jawaban, poinnya di sini 10. Kemudian jawabannya yang kedua. Selesai, wajib diisi. Setelah itu kita buat untuk pertanyaan ke-7 yang ini. Oke, setelah itu kita masukkan optionnya. Yang pertama 7 cm, yang kedua B 17 cm, yang ketiga C 34 cm, yang D nya 14 cm. Nah, di sini jawabannya adalah 14. Oke, ini juga 10. Selesai. Setelah itu, karena ini pakai gambar, jadi kita pilih yang tanda yang ini untuk masukkan gambar yang mendukung soal. Oke, kita buka pada file. Di sini gambarnya yaitu yang ketiga. Kita pilih open. Nah, setelah itu buat gambarnya, kita buat rata tengah. Oke, saya rasa besarnya sudah cukup. Bentar. Nah, setelah kita membuat soal untuk nomor 7, kita akan membuat lagi soal untuk nomor 8. Kita copy dari Word-nya. Nomor 8, 9, 10 sudah membahas tentang garis singgung pada lingkaran. Nah, di sini memakai gambar, jadi kita pilih gambarnya dulu. Kemudian kita masukkan gambar yang ini, nomor 4. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita masukkan pilihannya terlebih dahulu. Kita buat rata tengah. Kita masukkan pilihannya. Di sini ada 10 cm. A Di sini kita masukkan optionnya untuk nomor 8. Yang pertama yaitu A sama dengan 10 cm. Lalu untuk option B-nya 8 cm. Yang C-nya 6 cm. Yang D-nya 4 cm. Nah, selanjutnya kita pilih kunci jawaban. Lalu kita pilih yang jawabannya itu 8. Setelah itu kita masukkan poinnya. Di sini poinnya 15 karena termasuk soal yang sudah selesai, wajib isi. Kemudian untuk soal nomor 9 kita lakukan sama, yaitu kita copy dari Word yang sudah kita buat, tambahkan pertanyaan, kemudian paste. Setelah itu kita masukkan optionnya. A 15 cm, B 20 cm, C 10 cm, dan yang D nya 25 cm. Nah, selanjutnya kita pilih kunci jawaban. Kita masukkan kunci jawabannya itu A, option poinnya kita pilih 15. Oke, sudah selesai, wajib isi. Nah, setelah itu untuk soal terakhir yang ini menentukan garis singgung persekutuan luar. Yang ini disertai dengan gambar pendukung. Masukkan gambarnya, kita cari. Setelah itu kita pilih gambarnya yang terakhir. Nah, lalu kita akan masukkan optionnya.
masukkan optionnya yang pertama, kemudian ketiga, dan yang keempat. Kemudian jawabannya C. Di sini 10 poin. Kemudian kita buat selesai. Oke. Setelah itu, setelah kita buat pada LKPD pada kuis kosong tadi, bisa kita gabung dengan yang sudah kita buat tadi. Kita akan masukkan pada LKPD lingkaran yang tadi sudah kita buat. Kita gabung. Nah, pertama sekali kita buat bagian 2-nya. Kemudian nanti di sini bisa kita tambahkan deskripsinya seperti itu. Kita lihat lingkaran. Nah, nanti kita masukkan di sini pengertiannya. Setelah yang ini tadi, kita pilih yang 4 pertanyaan. Nah, kita pilih yang ini, soal LKPD-nya. Kita pilih semua, lalu kita import pertanyaan. Nah, maka langsung pindah sesuai yang tadi kita buat. Sebelumnya kita buat rata tengah, dan seperti ini gambarnya kita besar. Oke, baiklah, maka akan ditampilkan jadi seperti ini ya. Oke, ini tadi masih ada pinnya juga sesuai yang tadi kita sudah buat di quiz kosong. Nah, selanjutnya di sini nanti bisa kita tambahkan materinya, opsional ya, entah mau tambah materi atau yang lain juga bisa. Kemudian kita akan mengubah temanya, kita pilih box tema, kemudian kita pilih warnanya sedikit di sini. Oke, pilih ini, lalu kita pilih gambarnya. Saya yang mana? Saya coba memilih yang baiklah, di sini saya akan memilih yang dari perjalanan saja supaya sedikit fresh dari pelajaran-pelajaran ini saja. Nah, setelah kita pilih ini, lalu kita pilih sisipkan, maka tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Kita akan temanya change. Oke, kemudian kita bisa klik silangnya. Sebentar saya masukkan materi untuk bagian 2 ini. Di sini saya coba untuk menambahkan sebagian materi dari lingkaran untuk di bagian 2-nya supaya dapat membantu dalam pengerjaan soal juga. Ini kembali. Nah, jadi berikut merupakan hasil dari soal yang kita buat pada Google Form. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat batas waktu dalam pengerjaan LKPD ini supaya para peserta didik dapat mengerjakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Caranya yaitu kita pilih yang lainnya, lalu kita pilih yang add-on. Setelah itu kita pilih yang form limiter, kita install, kemudian kita pilih nanti akun yang akan kita pakai dalam pemakaian form limit yang tadi.
Nah, di sini saya akan pakai akun Google saya ini. Kemudian kita akan menyetujui apa yang sudah menjadi ketentuannya. Nah, izinkan. Setelah itu pilih selesai. Nah, setelah itu akan muncul form limiter yang ini. Di sini kita pilih limitnya. Ada di sini date and time, number of form responses. Nah, di sini kita pilih yang date and time. Lalu kita pilih select date-nya, semisalnya 24, semisal ini. Kemudian kita pilih waktunya, yaitu sampai jam 11:55 PM. Sebelum jam 12 siang, lalu kita pilih set. Oke. Kemudian message-nya, supaya jika Google Form ini sudah tidak dapat dibuka, kita akan membuat pesan kepada responden. Oke. Di sini semisal maaf, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Silakan hubungi, semisal ini guru yang akan membagikan, jadi silakan hubungi guru yang bersangkutan untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Kita save and enable. Oke, setelah itu kita untuk mengirimnya kepada responden atau peserta didik yang akan menjawab, kita akan pilih tombol kirim, lalu kita pilih yang link, perpendek URL, kemudian kita salin. Nah, setelah kita salin, kita dapat membagikan link tersebut melalui WA ataupun yang lainnya, supaya dapat dibuka oleh respondennya atau peserta didiknya. Baiklah, sekian dulu untuk pembuatan soal melalui software Google Form. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara membuat soal dengan software Quizizz. Nah, pertama kita daftar dulu akunnya. Di sini saya sudah daftar dengan akun Google saya. Kemudian kita akan buat Quizizz. Kita pilih buat Quizizz pada pojok kanan atas. Selanjutnya kita buat nama quiznya LKPD lingkaran kelas 8. Oke, kita pilih mata pelajaran yang terkait matematika. Oke, selanjutnya setelah itu kita buat pertanyaan barunya, mengenai pilihan berganda kah, banyak jawaban, isi yang singkat, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan dengan pilihan berganda. Setelah itu kita buka
sini kita tinggal copy paste saja. Oke, yang pertama kita copy, lalu paste. Nah, setelah itu untuk pilihan jawaban yang pertama sebut saja A. Tembereng. Yang kedua B. Tali busur. Yang ketiga C. Juri. Kemudian yang keempat D. Busur. Oke. Selanjutnya saya rasa ini perlu dibukti. Kemudian tadi itu jawabannya Juli. Nah, tadi itu jawabannya Juli, kita simpulin, kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk nomor kedua kita pilih lagi yang pilihan ganda, pertanyaan keduanya, lalu kita copy. Dan jawabannya yang pertama A. Apotena. Yang kedua B. Busur. Yang ketiga C. Juri. Dan yang terakhir D. Tembereng. Nah, di sini jawabannya adalah tembereng. Checklist yang tembereng. Setelah itu kita simpan. Lalu untuk soal selanjutnya, soal ketiga ini, lalu kita pilih opsi yang cepat saja, yang cepat. Selanjutnya yang C. Yang D. Karena di sini kita pakai gambar, maka kita pilih fitur gambar, lalu kita klik untuk mengunggahnya. Kita klik dan buka gambar yang akan kita masukkan. Oke, selesai. Selanjutnya kita pilih jawabannya, lalu kita simpan. Ini menjawabnya mungkin perlu nanti. Selanjutnya soal yang keempat, kita copy lagi dari tadi. Nah, ini tadi kan sudah unsur lingkaran. Sekarang materinya terkait keliling dan mus lingkaran. Selanjutnya kita copy yang jawaban ini. Selanjutnya untuk opsi yang C, oke, jawabannya itu A. Kemudian kita simpan. Ini jawaban waktu menjawabnya kita buat 3 menit, kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, copy lagi. Selanjutnya A 176 cm, yang B nya itu 88 cm, C 308 cm, dan yang D nya 108 cm. Kemudian kita pilih yang option D, lalu di sini kita simpan. Sebelumnya waktunya kita ubah menjadi 3 menit. Setelah itu kita buat lagi untuk nomor 6.
kita copy. Setelah itu kita buat optionnya, yaitu 63 meter yang A, lalu yang B nya 120 meter, lalu yang C 60 meter, yang D nya D 126 meter. Caranya yang D di sini waktu menjawabnya kita buat 4 menit aja, kemudian kita simpan, lalu simpan yang ini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7 kita copy lagi seperti yang tadi juga, sama dia pakai gambar. Jadi kita pilih icon gambar, lalu kita klik untuk mengunggah gambarnya. Setelah itu kita pilih gambar yang akan kita unggah. Di sini saya pakai nomor 3. Selanjutnya kita buat selesai. Nah, setelah itu kita buat optionnya dulu. A 7 cm, kemudian B 17 cm, C 34 cm, dan D 14 cm. Checklist jawabannya, kemudian waktunya kita buat unit. Oke, kemudian kita simpan. Selanjutnya nomor 8 gitu juga. Nomor 8 sampai nomor 10 terkait dengan materi lingkaran dengan sumber garis singgung pada lingkaran. Ini yang nomor 8. Kita masukkan gambarnya. Klik. Kemudian nomor 4. Sudah selesai. Oke, dan kita buat jawabannya. A 10 cm, B 8 cm, C 6 cm, D 4 cm. Jawabannya di sini adalah 8 cm. Kita checklist, lalu kita pilih waktu pengerjaannya. Di sini saya kasih 10 menit. Sudah 10 menit aja. Kemudian simpan. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 kita kopikan soalnya. Kita paste. Setelah itu kita buat optionnya. A 15 cm, B 20 cm, C 10 cm, kemudian D 25 cm. Jawabannya adalah 15 cm. Kita checklist, lalu kita pilih waktu pengerjaannya. Karena ini juga cukup rumit, sebenarnya nggak rumit, cuma harus teliti, buat aja 10 menit. Selanjutnya itu terserah ya mau pilih berapa menit. Selanjutnya untuk soal nomor 10 kita copy, kita pastikan. Setelah itu nomor 10 juga memakai gambar untuk mendukung soal, lalu kita unggah gambarnya, kita pilih yang murni. Setelah itu kita pilih selesai. Nah, ada optionnya, kita pilih yang dari sini, lalu jawabannya C, kita checklist. Kemudian yang ini option terakhir. Nah, oke. Selanjutnya kita buat waktunya ini hanya 45 detik saja. Kemudian kita simpan. Oke. Setelah itu kita dapat melihat begini tampilannya. Soalnya sudah kita buat. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih bahasa di sini. Kita pilih Indonesia dari kelas 1. Nah, ini bisa juga kelas 7 mengerjakannya sampai kelas 9 mungkin. SMP lah. Klik, kemudian kita simpan. Setelah kita buat sesuai yang kita inginkan ini tadi, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan,
kita bisa salin linknya dan kita bisa mengundang teman-teman kita dengan cara mengcopy link yang tadi kita salin ke WA, lalu kita kirim ke grupnya supaya respondennya dapat mengerjakan kuisis yang kita berikan. Baik, sekian dulu soal yang saya buat dengan kuisis. Ini tadi soalnya. Setelah kita salin linknya, kita bisa bagikan ke responden kita. Sekian dulu, terima kasih. Baiklah, sekian dulu pemaparan saya tentang bagaimana menggunakan Google Form dan kuisis dalam membuat soal matematika. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.